warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang amalan di malam terakhir Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Pemirsa yang dirahmati Allah, Hari Raya Idul Fitri tinggal sebentar lagi. Tetapi dalam menyambut Lebaran dan melaksanakan sholat Id, ada beberapa amalan yang sebaiknya dilakukan karena nilai pahalanya yang tinggi. Kemudian amalan menjelang Hari Raya Idul Fitri itu terdiri dari berbagai amalan sunnah yang sebaiknya kita laksanakan, selain ada pula amalan wajib seperti zakat, fitrah, kemudian yang ditunaikan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Amalan-amalan sunnah Hari Raya Idul Fitri ini tentunya memberikan kebaikan tersendiri bagi umat Islam. Hari ini juga sekaligus akan meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW dan para sahabatnya, khususnya sebelum sholat Idul Fitri. Berikut tentang amalan di malam terakhir Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Yang pertama adalah menunaikan zakat fitrah. Amalan yang bersifat wajib ini sebaiknya dilakukan dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Zakat fitrah biasanya ditunaikan dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Zakat fitrah ini adalah zakat yang biasanya dikeluarkan dengan nilai setara 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokoknya yang biasanya dimakan oleh orang-orang yang berzakat tersebut. Menunaikan zakat fitrah hukumnya adalah wajib bagi orang-orang yang mampu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa zakat adalah sebanyak 1 sya kurma atau 1 sya gandum, baik itu kepada budak, orang merdeka, orang laki-laki, orang perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa dari kalangan Muslim. Dan Rasulullah SAW memerintahkan zakat tersebut untuk ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk mengerjakan sholat Idul Fitri. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, berikut adalah waktu-waktu yang perlu diperhatikan saat pelaksanaan zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu wajib, yakni saat matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian waktu sunnah yaitu sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri dilakukan. Waktu mubah yaitu pada awal bulan Ramadan sampai hari terakhir Ramadan. Waktu makruh yaitu setelah sholat Idul Fitri tetapi saat sebelum matahari terbenam pada hari Idul Fitri. Kemudian waktu haram yaitu setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Jadi sebaiknya membayar zakat fitrah adalah tepat sebelum sholat Idul Fitri. Jika lewat dari waktu tersebut, maka pembayaran zakat fitrah hukumnya menjadi makruh dan haram. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu membaca takbir di malam Lebaran. Amalan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang berikut ini adalah memperbanyak takbir. Umat Islam dianjurkan untuk melantunkan takbir mulai dari terbenamnya matahari malam Idul Fitri hingga hendak sholat Idul Fitri. Takbir merupakan hal yang paling identik di Hari Raya Idul Fitri. Jika ingin merasakan momen Lebaran yang berkesan, maka membaca takbir di malam Lebaran tidak boleh dilupakan. Takbir biasanya dikumandangkan pada malam Lebaran setelah sholat Isya hingga pagi hari sebelum dimulainya sholat Id. Takbir pada malam Lebaran juga didengarkan di mana saja. Tidak perlu datang ke masjid, kita bisa mengucapkan takbir dimanapun tempatnya termasuk di rumah. Disunahkan pula dilantunkan baik dalam keadaan berjalan, duduk ataupun berbaring, baik berada di jalan, masjid ataupun di atas tempat tidur. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu sholat dan tadarus di sepertiga malam. Malam Idul Fitri sebaiknya kita hidupkan dengan melakukan ibadah seperti melaksanakan tahajud, menghatamkan Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan ibadah lainnya. Bulan suci adalah bulan yang penuh dengan segala kebaikan akan berlipat ganda, sehingga kita perlu melakukan banyak amalan ketika Ramadan akan berakhir. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, siapa yang sholat pada malam 2 hari raya berharap ridho Allah, maka tidak akan mati hatinya pada saat hati-hati manusia lain mati. Jadi tetaplah kita isi malam ini dengan ibadah-ibadah yang selama Ramadan sudah kita bangun. Jangan sampai ada yang kesan bahwa saat matahari terakhir Ramadan terbenam, saat itu terbenam jugalah segala kebaikan yang sudah diratut selama bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, yaitu mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Mandi juga merupakan amalan menjelang hari raya Idul Fitri yang perlu dilakukan oleh umat muslim. Setelah kita melakukan ibadah pada 1/4 malam, sebaiknya kita bergegas untuk menyambut hari Idul Fitri, yaitu dengan mandi, membersihkan seluruh badan dari ujung sampai kepala sampai ujung kaki. Ini dilakukan sebagaimana waktu kita telah kembali suci. Dosa-dosa kita diampuni usai menjalankan puasa selama 30 hari yang ditutup dengan merayakan Idul Fitri. Mandi sunnah Idul Fitri, baik bagi orang yang hendak menghadiri sholat Idul Fitri ataupun tidak, karena hari raya adalah hari berhias, maka sunnah bagi semua umat muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk mandi di hari lebaran ini. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri bisa dilakukan mulai dari pertengahan malam Idul Fitri. Kemudian yang kelima yaitu memotong kuku dan mencukur rambut yang ada di tubuh. Saat bersiap menyambut datangnya hari raya Idul Fitri, kita juga bisa membersihkan kuku dan merapikan rambut untuk menyambut Idul Fitri. Bila kuku sudah kita panjang, kita potong karena kebersihan juga dinilai sebagian dari iman. Kemudian kita dianjurkan untuk bercukur, mulai dari ketiak, kemaluan, dan sekitar area badan kita. Ini dianjurkan sebagai bentuk proses bersuci sebelum menyambut hari yang baik ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian memakai pakaian yang terbaik. Selain mandi sebelum melaksanakan sholat sunnah, ya, kemudian kita membersihkan diri, memakai pakaian yang bagus, yang terbaik yang dimiliki kita, juga memakai minyak wangi atau bersiwak, persiapkan diri dengan baik, termasuk dengan tampilan sebaik mungkin. Tidak perlu memaksakan diri untuk menggunakan baju baru. Yang penting itu kita bajunya rapi dan layak untuk dipakai. Saya lanjutkan lagi pemirsa yang dirahmati Allah. Hal ini disampaikan dalam hadis riwayat Hakim yang artinya Rasulullah SAW bersabda, memerintahkan kami pada 2 hari raya untuk memakai pakaian terbaik yang kami punya dan memakai wangi-wangian yang terbaik yang kami punya dan berkurban dengan hewan yang paling mahal yang kami punya. Adapun untuk wewangian diusahakan baunya tidak begitu mencolok atau menyengat agar dapat menjalankan sholat Idul Fitri dengan lebih khusyuk. Kemudian 7 yaitu makan sebelum sholat Idul Fitri. Amalan menjelang hari raya Idul Fitri adalah makan terlebih dahulu sebelum kita keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak akan keluar dari hari raya Idul Fitri sebelum beliau makan. Tidak akan makan dulu di hari raya hari raya ada sebelum beliau sholat terlebih dahulu. Yang ke-8 yaitu mengambil jalan yang berbeda saat pergi dan pulang dari masjid. Amalan menjelang hari raya Idul Fitri yang terakhir adalah mengambil jalan yang berbeda antara kita berangkat ke masjid dan kita pulang dari masjid. Sebagaimana hal ini disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW ketika hari raya mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulangnya. Dengan mengambil jalan yang berbeda antara berangkat ke masjid dan pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat Id. Dimaksudkan untuk membagi kebahagiaan kepada orang lain, yaitu ketika di jalan dengan senyum dan salam. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk syiar Islam dan sebagai ajang silaturahmi antar kerabat dan yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah beberapa amalan yang bisa kita lakukan di malam terakhir bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Marilah kita manfaatkan karena detik-detik malam terakhir di bulan Ramadan ini amatlah mahal.
janganlah dimurahkan dengan kelalaian. Mari kita giatkan beribadah baik di masjid maupun di rumah. Amin amin ya robbal alamin. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wablahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.